Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing
sekolah minggu tadi sudah melihat kan kakak-kakaknya main games. Nah, adik-adik boleh latihan di rumah untuk melatih fokusnya. Nah, sekarang kita akan pemanasan dulu ya. Semua adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri, semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Oke, semuanya sudah siap berdiri? Ya, kita akan bernyanyi sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Ayo Kak Grace. Semangat ya adik-adik ya. Ayo suaranya buat nyanyi. Sekarang kita akan masuk ibadah. Adik-adik sekolah minggu, siapkan hati, siapkan pikirannya untuk memuji Tuhan. Jangan lupa juga siapkan apa? Alkitabnya dan persembahannya. Sebelum kita masuk ibadah, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo adik-adik sekolah minggu, sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tidur kami, memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan. Sekarang Tuhan, kami akan bersemangat untuk beribadah, untuk memuji-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berhadirat di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan. Semuanya adik-adik bangkit berdiri. Ayo dengan semangat bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Kami Puji dengan Riang. Semangat ya bernyanyinya ya. Ayo semua bangkit berdiri. Sepertinya ada yang masih duduk itu. Kami puji dengan riang di kawah.
Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita minggu ini adalah titah ke-10. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah ke-10? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, sekarang kita akan mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, coba ingat dulu dosa apa yang kamu lakukan sepanjang minggu ini. Apakah kamu ada berbohong? Apakah kamu melawan orang tua kamu di rumah? Coba ingat-ingat dulu. Nah, sekarang kita akan datang di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita angkat pujian, mari masuk. Adik-adik sekolah minggu, kalian pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dulu, dosa apa yang kamu lakukan? Melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, bertengkar dengan teman ketika bermain, berbohong, mencuri, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Maukan dosanya diampuni Tuhan? Ya, yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu berdoa memohon ampun akan kesalahan kami atas dosa yang kami berbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami di rumah, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke, sekarang kita akan membacakan episode kita
tentu sudah hafal kan? Ya, untuk epistel kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-19. Adik-adik sekolah minggu, apakah sudah menghafal epistel kita minggu ini? Mari kita sama-sama membacakannya. Ulangan 8 ayatnya yang ke-19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Oke, sekarang kita akan masuk di pengakuan iman. Oke, adik-adik sekolah minggu, semuanya harus menghafal ya. Pengakuan iman itu harus dihafal. Ya, untuk itu kita menyanyikan lagu Singing Glory Praise the Lord dan Yesus di dalam rumahku. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta kita pada minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Siapkan pensilnya atau penanya sama bukunya. Ya, yang pertama, adik-adik sekolah minggu, kita masih tetap ibadah secara online ya. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Tetap jalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Matius 5 ayat 16. Sekali lagi ayat hafalanmu, Matius 5 ayat 16. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, kita tetap menilai ayat hafalan kamu. Jadi tetap kirim videomu ya. Jangan lupa kirim videonya sama Imam Pendeta, sama Imam Bibel, ataupun kepada kakak DSM. Nah, yang perlu kalian ingat ya, ini selalu simpang siur. Oke, pengiriman video ayat hafalan saya sebut saja minggu ini. Minggu ini ulangan 8 ayat 19. Jadi adik-adik mengirimkan videonya itu sampai hari Minggu ini saja, tanggal 4. Jangan kirim lagi besok ulangan 8 ayat 19. Tetapi yang kalian kirim untuk esok hari adalah Matius 5 ayat 16. Jadi tidak ada yang kebingungan lagi. Ya, sampai di sini adik-adik sekolah minggu jelas tentang ayat hafalannya. Jadi nggak ada lagi yang bingung. Oke, demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
kekal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita bertemu kembali dengan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekalian, tema minggu kita pada hari ini, Aku mau mengikut Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yesus tadi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka Yesus itu sebagai jalan menuju kebenaran. Yesus itu adalah jalan menuju yang baik. Yesus itu adalah jalan kehidupan. Maka mengikut Yesus, dia pasti baik. Mengikut Yesus berarti dia sampai pada kehidupan yang kekal. Kalau adik-adik sekolah minggu diajak oleh Bapak pergi ke suatu tempat, tetapi jalan yang kamu lalui itu ada semak duri. Nah, bagaimana adik-adik sekalian supaya tidak kena dengan duri itu? Pertama, adik-adik sekalian harus mengikuti jejak langkah daripada Bapak. Di mana Bapak melangkah, maka kakimu juga mengikuti langkah daripada kaki Bapak. Sebab duri yang kena nanti pasti ke kaki Bapak. Kamu tidak akan merasakan duri itu lagi. Maka ikutlah jejak langkah Yesus.
ketika ada pergumulan, ketika ada kesulitan, ketika kita bersama-sama dengan Yesus, kita akan diselamatkan. Sama seperti ketika kita mengikuti jejak langkah Bapa tadi. Mengapa? Karena Bapa itu kuat, mampu dia menahan duri itu. Tetapi anak-anak belum. Sama seperti itulah Tuhan Yesus di surga. Ketika kita mau mengikuti Yesus, mengikuti jejak langkah Yesus, kesulitan apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, kita pasti akan diselamatkan. Maka adik-adik sekalian, anak-anak kami sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu aman, ikuti saja jejak Yesus. Bersama Yesus ada kehidupan, bersama Yesus ada kebaikan, bersama dengan Yesus ada kehidupan yang kekal. Tetapi ingat, anak-anak sekolah minggu, walaupun kita mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti jejak Tuhan Yesus, kita pasti mengalami kesulitan juga. Kita pasti mengalami pergumulan juga. Kita pasti mengalami penderitaan juga. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Yesus, mengikuti langkah Yesus, jejak Yesus di tengah-tengah dunia ini, kesulitan apapun, pergumulan apapun, penderitaan apapun, kita akan mampu melaluinya. Maka bersama-sama dengan Yesus, maka anak-anak sekolah minggu dikuatkan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka anak-anak sekolah minggu akan diselamatkan. Yesus itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Yang kedua, ketika anak-anak sekolah minggu ada bersama-sama dengan Yesus, maka anak-anak sekolah minggu sudah pasti mengenal Yesus. Yesus itu adalah jalan kebenaran. Yesus itu adalah jalan keselamatan. Yesus itu adalah jalan menuju kehidupan yang kekal. Maka ketika kita bersama-sama dengan Yesus, kita sedang berjalan menuju kehidupan yang bagus, kehidupan yang kekal. Yang terakhir, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika anak-anak sekolah minggu, ayat terakhir, lihat Alkitabnya, ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Maka anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang berbuat, bekerja, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka secara otomatis kita akan selalu mendengarkan firman-Nya. Maka kita akan selalu menuruti jalan-jalan-Nya. Maka kita akan selalu menuruti perintah-perintah. Jangan mencuri, jangan berbuat dusta. Kita akan menuruti segala perintahnya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Maka anak-anak sekolah minggu yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan yang sudah hidup di dalam Yesus, kita harus hidup saling mengasihi. Untuk itu kita sedang berjalan menuju kehidupan yang kekal. Tentu banyak rintangan, banyak tantangan, banyak juga godaan,
Tetapi bersama-sama dengan Yesus kita dimampukan, kita dikuatkan ketika kita mau berserah diri kepada Tuhan Yesus. Maka anak-anak sekolah minggu, gereja guru dan pemuda HKBP Marturia, kita yang sudah hidup di dalam Yesus, mari mengikuti jejak langkah Yesus dengan menuruti segala perintahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada minggu ini. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga ketika kami bersama-sama dengan Yesus, apapun rintangan, apapun pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, terlebih anak-anak kami sekolah minggu di tengah gereja, kami akan mampu melaluinya, kami akan mampu menghadapinya, sebab Tuhan Yesus pasti akan menguatkan kami. Tuhan Yesus pasti akan menolong kami, supaya anak-anak sekolah minggu di tengah gereja dapat melalui segala cobaan, segala rintangan, segala hambatan yang kami lalui menuju kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, biarlah sukacitamu senantiasa di tengah-tengah anak-anak kami sekolah minggu di tengah gerejamu. Bersama dengan Yesus kami hidup saling mengasihi di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Sudah dipersiapkan belum persembahannya? Ya, persembahannya nggak boleh dikucek-kucek ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke? Sekarang kita angkat persembahan kita. Ayo kita katakan 1, 2, ya. Ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. Kita angkat pujian kita, sungguh bangga Bapa.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.